Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan malam pada malam hari ini, akhir bulan Juni tahun 2020. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan indah pada malam hari ini ya Tuhan, di mana malam ini kami boleh bertemu kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kami mau menenangkan hati dan pikiran kami di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan, agar hari ini dan malam ini firman-Mu yang akan Engkau perdengarkan bagi kami boleh menjadi berkat bagi kami setiap yang mendengarkan. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi oleh kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar segala sesuatu yang disampaikannya boleh menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada kita pada malam hari ini, kita baca dari Efesus pasal 2 ayat 22. Sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sekali lagi, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, belakangan ini kita sering mendengar istilah reunian, di mana kegiatan ini adalah sebuah kegiatan ajang pertemuan bagi teman-teman yang dulu pernah menjadi teman baik di sekolah, di kampus atau di beberapa tempat, dan mereka akan melaksanakan temu di waktu yang telah ditentukan. Mungkin mereka sudah tua dan bahkan sudah ada yang punya cucu, anak, tetapi di kesempatan itu mereka gunakan untuk bertemu kembali dengan teman-teman di masa muda dulu. Dalam sebuah acara reuni, hampir semua yang hadir pasti akan merasa heran dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan teman-teman yang dahulu. Mungkin ada yang dikenal sebagai murid yang sangat egois, bandel, tetapi sekarang ia datang dengan pembawaan yang sangat kalem. Bahkan mungkin ia menjadi orang yang tersukses di antara teman-temannya. Itulah kehidupan yang sering sekali juga mengalami berbagai perubahan dari yang mungkin tidak baik menjadi orang baik. Sama halnya juga dengan kehidupan manusia. Sebelum mengenal Kristus, manusia tidak memiliki pengharapan. Hidup egois, dikendalikan oleh nafsu duniawi, bahkan mungkin ia akan menolak ajaran kebenaran Tuhan. Namun kondisi dapat berbalik setelah mereka ada di dalam Kristus. Pengorbanan Kristus menjadikan manusia beroleh status baru sebagai anggota keluarga Allah. Orang percaya akan dibangun menjadi bait Allah yang hidup dan menjadi kediaman Allah di dalam roh. Roh Kudus membuka mata hati sehingga umat boleh memahami bahwa tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan, bukan lagi memuliakan dirinya sendiri. Memiliki kasih terhadap saudara seiman dan hidup bersama dalam persekutuan yang indah, serta saling membangun sebagai sesama anggota keluarga Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tidak semua memang seperti itu. Sedihnya adalah manakala ketika ada orang yang masih enggan meninggalkan tabiat dosa, sekalipun mereka mengklaim dirinya sebagai orang percaya. Mereka merasa layak disebut sebagai bagian keluarga Allah karena sudah mengaku dengan bibir sebagai orang percaya.
Padahal karya Roh Kudus harus ditanggapi dengan sikap yang aktif dalam tindakan nyata supaya hidup kita mengalami pembaharuan. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah umat Allah. Kehidupan kita adalah milik Tuhan dan kita layak disebut sebagai bait Allah. Maka biarlah kehidupan kita menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah. Menjadi bait Allah bukan sekedar pengakuan di bibir, melainkan aksi nyata bagaimana kita meninggalkan tabiat dosa menuju hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani hari-hari sebagai bait Allah dan umat pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini yang boleh Engkau perdengarkan bagi kami. Berkati agar firman-Mu menjadi kekuatan dan terlebih-lebih boleh menjadi suluh dan terang bagi langkah kami. Ini kehidupan kami juga pada malam hari ini, kami mau berserah diri ke dalam penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati dan menolong kami, menyertai langkah kami agar kami senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan. Ini kehidupan kami malam hari ini Tuhan Yesus. Kami berbahagia karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi gembala yang baik bagi kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.